Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zara Zahira. Dan di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas tentang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB bersama Dr. Ferdinand selaku Dekan FPIK dan juga Andereo Brata, Duta IPB. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya, ini sehat ya. ya. Sehat ya, Sehat. semoga sehat selalu. Bapak bagaimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Ya alhamdulillah aktivitasnya makin sibuk meskipun online. Makin sibuk ya Pak ya? Justru online ini yang semakin sibuk. Semakin Ini. sibuk. Kalau Ande kan sudah tingkat akhir. Iya, Bagaimana tuh pembimbingan online-nya, iya, aktivitas seminar dan segala macamnya gimana sih? bener Boleh banget. dong diceritain sedikit. Jadi emang online juga berpengaruh ya Pak ya untuk Iya, proses belajar mengajar, apalagi proses bimbingan juga berpengaruh untuk kita mahasiswa, apalagi tingkat akhir, apalagi penelitiannya juga kita nih Penelitian bingung, ya? iya penelitian, apalagi kan Oke. FPIK nih ya Pak, sering di laboratorium, Betul, sering betul. di lapang, jadinya ya harus bisa menyesuaikan sih dengan kondisi yang sekarang ini. Oke, baik. Pak Fred, iya. panggilan hangatnya Pak Fred ya? Pak Fred. Pak Fred. Siap, boleh ya Pak ya? Oke deh. Pak Fred, ini menjadi suatu pertanyaan besar juga sih buat saya dan teman-teman. Pak, kenapa sih anak SMA harus memilih FPIK IPB? Apa sih keunggulan FPIK IPB? Apa yang membuat FPIK IPB itu spesial loh? Oke. Kayak gitu Pak. Ini pertanyaan yang wow. Wow ya Pak ya. Iya, tepat sekali. Tepat sekali. Ya, karena ada dua hal yang pertama bahwa EPIK IPB itu di Indonesia adalah nomor satu. Ini. Dan tertua. Fakultas Perikanan yang tertua di Indonesia. Yang kedua itu terkait dengan sumber daya laut dan perikanan kita. Kita sekarang fokus ekonomi mengejar dari aspek daratan. Tahukah berapa daratan di wilayah Indonesia? 30%. Artinya 70% itu adalah laut. Tentu saja laut itu isinya ikan ya, bersama teman-temannya. Ininya. Nah, potensi 70% ini belum digarap maksimal. Karena kita berebutan dengan 30% itu. Ini. Sumber daya perikanan dan kelautan itu menunggu generasi-generasi yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun ekonomi Indonesia. Karena ekonomi Indonesia saat ini disuplai dari sektor ekonomi darat, sementara kita belum memaksimalkan. Akibatnya, karena kita tidak memanfaatkan itu, banyak pencuri di situ. Berarti kita menyumbangkan ekonomi kepada negara lain. Di mana bangsa Indonesia saat ini? Itu pertanyaan yang besar juga. Kenapa pentingnya EPIK Oke. sekarang ini? Kalau peluangnya berarti kan bisa dibilang ya Pak ya, ada peluang yang sangat besar yang Sangat 70% tadi ya Pak. Betul. Yang itu yang memang harus dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini loh laut kita sangat luas, jangan sampai ada warga negara lain yang menyentuh itu ya Pak. Kalau Betul. menurut kacamata Pak Dekan sendiri, bagaimana peluang itu dan bagaimana nih kepada mahasiswa-mahasiswa FPIK ke depannya akan seperti apa Pak prospek kelautan di Indonesia dan peluangnya seperti apa Pak? Ya. Peluang dari sektor kelautan dan perikanan ini sangat luas ininya. Tidak hanya dari sisi sumber daya komoditi langsung ikan dan laut, tetapi juga sektor-sektor yang terkait pada sistem sumber daya kelautan dan perikanan. Contohnya pulau-pulau kecil, wisata bahari, ininya yang saat ini sangat sedikit ininya baru dikembangkan. Kemudian belum lagi energi, ya, energi yang bisa kita bangkitkan dari sektor kelautan dan perikanan, baik itu melalui pembangkitan energi dari sistem sumber daya airnya melalui teknologi yang kita bangun, maupun produk-produk dari sumber daya perikanan yang bisa kita olah menjadi sumber energi. Apakah itu vitamin, apakah itu sebagai protein, ataupun
bahan-bahan kosmetik di industri. Sektor industri itu sangat membutuhkan bahan baku sumber daya laut, diantaranya rumput laut. Di dunia saat ini masih belum bisa dipenuhi supply dari rumput laut Supply. ini. Oke. Nah, karena kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengeksploitasi sumber daya ini, ya. Karena kita terbatas jumlahnya, ya. Nah, oleh karena itu memang tenaga-tenaga terampil dan handal di bidang kelautan dan perikanan masih sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat tinggi. Benar banget sih Kak. Gimana kalau Andi Karena melihatnya? ya bener banget kata bilang Pak Fred tadi ya, bahwa emang 70% lautan kita ini belum ada yang mengolah, makanya kita butuh banget teman-teman dari SMA untuk bisa mengolah itu semua. Contohnya kayak misalnya kita nggak mulu-mulu tentang produk-produk aja nih, kita juga ada di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, kita itu belajar tentang membuat robot nih Kak, robot bawah laut. Teknologinya. Yes, teknologinya. Jadi karena emang semakin maju zaman, tentu teknologi juga harus bisa mengimbangi dong ya Kak ya. Jadi kita juga butuh teknologi-teknologi ini untuk bisa mengeksplor, karena hampir masih banyak banget organisme-organisme di bawah laut ini yang kita belum tahu nih ada organisme apa aja. Jadi sebagai mahasiswa perikanan tentunya kita harus bisa nih mengembangkan teknologi untuk bisa memantau di bawah laut itu ada apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi karena emang jumlahnya yang begitu banyak, saya kira emang prospeknya juga bakal terus Prospek ada ya Pak ya. memang Benar. luar biasa sekali. Berarti kan kalau kayak gitu tentunya Pak FPIK IPB ini menawarkan program studi apa ya, yang nantinya bisa dipilih nih oleh para calon mahasiswa IPB. Dia milih apa sih, program studi apa yang ditawarkan oleh FPIK IPB Pak? Ada berapa banyak? Ya, ada 5 Ada program 5. studi ya yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ininya. Dan 5-limanya sama pentingnya. Benar banget. Peranannya di dalam mendongkrak sektor pembangunan ekonomi di kelautan dan perikanan. Apa saja itu Pak? Ada 5. Yang pertama itu terkait dengan teknologi perikanan tangkap. Jadi kalau yang berminat untuk menangkap ikan, gitu ya, memanfaatkan ikan, di sini juga ada, selain menangkap ikan ada teknologinya juga yang kita kembangkan, seperti peralatan untuk pendeteksian kehadiran ikan, bagaimana kita menangkap ikan secara efektif, efisien, tidak merusak lingkungan, tidak tertangkap ikan-ikan yang berukuran kecil, gitu kan? Itu kan sangat mendukung terhadap upaya kita mengoptimalkan produksi perikanan tangkap. Ikan kita banyak di laut. Banyak. Siapa yang mau nangkap? Jangan sampai kita kedahuluan oleh negara asing, nelayan asing, karena bangsa kita justru kurang menangkap ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ditangkap, sumber daya perikanan kita itu bisa kita kembangkan melalui budidaya. Oleh karena itu kita punya program studi teknologi manajemen budidaya perairan di situ. Jadi semua ikan, tanaman air, udang, krustase itu dibudidayakan, dipelajari di dalam program studi ini. Tentu saja di sini sesuai dengan tuntutan pengembangan dunia bahwa industri 4.0, FPIK-IPB juga sudah bisa mengembangkan saat ini, termasuk dengan budidaya, sehingga kita sekarang mengembangkan teknologi yang dikembangkan untuk budidaya, tidak hanya manual budidaya saja. Contohnya ketika kita melakukan budidaya dengan bantuan teknologi, itu kita sudah mampu mendeteksi ikan ini lapar, perlu makan. Oh, ini oksigennya turun. Nah, segera kincir air untuk ini hidup secara otomatis. Itu teknologi yang memudahkan untuk mendapatkan produksi yang lebih optimal. Itu budidaya. Yang ketiga, ini tidak kalah penting. Ini diproses di hilirisasi, yaitu teknologi hasil perairan. Program studi ini menangani pasca panen. Dia mengolah hasil-hasil sumber daya laut dan perikanan untuk dijadikan bahan baku yang bisa dimanfaatkan langsung oleh manusia
tidak hanya dari sektor pangan, tetapi juga sektor industri. Di antaranya mengolah sebagai bahan untuk kebutuhan industri, kosmetik, industri cat, kemudian industri farmakologi. Itu juga produk-produk yang dihasilkan dari keahlian di program studi ini. Dan yang keempat, ini adalah yang cukup populer di kalangan anak muda karena judul program studinya adalah ilmu dan teknologi kelautan. Ilmu ini berkaitan dengan eksplorasi. Dia mendeteksi sumber daya yang ada di laut dari permukaan sampai ke dasar laut. Ada apa di dalam, apa yang bisa dikembangkan di situ. Nanti ITK ini sebagai supply informasi untuk ke teman-teman penangkapan. Ini sekian bisa ditangkap, sekian dibudidaya, sekian diolah intinya. Nah, dia menggunakan teknologi banyak menggunakan teknologi, ya, diantaranya pendeteksi kehadiran ikan. Jadi dia dengan alat robot ini kita mampu menangkap kehadiran ikan di laut, sehingga nelayan itu akan terbantukan di mana kita harus menangkap ikan, tidak lagi meraba-raba, tidak lagi mencari. Ini salah satu teknologi ya, yang dikembangkan di ITK. Ada juga pengukuran pasang surut, arus, ya, dan alat ini pun juga bisa membantu ketika kejadian tsunami karena dia mendeteksi pergerakan air laut. Itu teknologi yang dikembangkan di ITK. Selain teknologi juga di marine biology, ini kan dua program studi ITK ini adalah di teknologi dan biologi laut. Jadi kalau yang senang dengan biologi juga di sini tempatnya. Nah, biologi ini dia mempelajari karakter sumber daya laut ini. Jadi mana yang bisa ditangkap, mana yang tidak bisa ditangkap, mana yang bisa diolah, mana yang bisa dirubah menjadi energi ininya. Ini biologi laut. Dan yang kelima atau program studi yang terakhir itu adalah manajemen sumber daya perairan. Manajemen sumber daya perairan ini keahliannya adalah memanage, namanya juga manajemen memanage kawasan perairan. Dialah penjaga kawasan intinya. Di laut kita yang 70% dari pencemaran, dari kerusakan, konservasi gitu ya. Jadi konservasi itu di program studi ini yang dipelajari. Hingga ekowisata bahari. Jadi karena ini bicara kawasan. Wisata bahari ini suatu potensi yang sangat besar di Indonesia. Andalan pemerintah terhadap sektor wisata bahari sangat tinggi. Yang sekarang ini digarap oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi banyak bergerak di darat. Nah, sektor kelautannya masih belum banyak terjamah. Mereka menunggu adik-adik generasi baru untuk mengembang ke sana. Para calon mahasiswa IPB masuk FPIK. Besar ya potensi ekowisata. Kebetulan saya karena ahli ekowisata bahari sendiri, saya menghitung potensi untuk ekowisata bahari dari sektor kawasan taman nasional saja dan taman wisata laut di Indonesia berdasarkan potensi terumbu karang kita di Indonesia. Itu kita hitung dengan daya dukung yang ada, dengan harga yang hanya 50.000 per orang, maka kita akan mendapatkan pendapatan dari sektor wisata bahari sekitar 144 triliun per tahun. Per tahun. Kalau itu digarap, siapa yang garap? Ya adik-adik inilah yang nanti kita tunggu untuk menggarap itu. Ada duitnya. Kalau kita beralih ke Ande ya Pak ya. Berarti tadi sudah ada 5 ya Pak? Jadi 5 program studi. 5 program studi. Kalau Ande dari program studi apa? Nah, kalau saya kebetulan dari teknologi hasil perairan. Teknologi hasil perairan. Waktu masuk IPB melalui jalur apa tuh? Jalur masuk? Undangan. Undangan. Jalur rapot ya. Kenapa akhirnya memilih
THP pilihan yang tepat. Benar banget ya, kenapa THP? Karena seperti yang Pak Presiden udah jelaskan tadi, dari hasil-hasil perairan yang 70% ini nih Kak, masih banyak banget yang belum diolah nih. Betul. Jadi untuk teknologi hasil perairan ini sendiri kan emang fokusnya untuk pengolahan nih. Jadi emang saya suka bereksperimen, suka membuat sesuatu. Jadi karena emang hal-hal di darat itu sudah terlalu mainstream nih ya sebutannya, sudah terlalu sering untuk dikembangkan, kenapa tidak beralih ke dunia perairan seperti itu. Jadi kita bisa bereksperimen untuk membuat hal-hal seperti kosmetik, kecantikan. Mungkin teman-teman yang masih muda-muda sekarang mungkin sangat semangat sekali ya untuk berbicara tentang skincare, kecantikan. Iya ya, ada Iya, apa bener tuh banget. namanya yang pomade dari rumput rumput yes. laut ya. Masker wajah dari spirulina. Nah, itu semua bisa teman-teman ciptakan dengan belajar di FPIK, khususnya di teknologi hasil perairan. Baik. Seperti itu. Dan gak cuma itu, teman-teman juga akan belajar tentang membuat obat-obatan, membuat produk-produk pangan, karena emang ya seperti kita tahu, kita tidak bisa terus mengharapkan hasil-hasil yang dari daratan ya kan Kak ya, karena cuma 30%. Sampai kapan kita bisa mengharap sektor dari daratannya yang cuma 30%, karena ya pasti manusia yang semakin bertambah, kawasan daratan yang semakin berkurang, tentunya kita ujung-ujungnya akan beralih ke hasil-hasil perairan seperti itu. At the end, Yes, hasil at the end perairan of the lah day. Bener yang akan banget. menghidupkan kita Iya, gitu ya betul Pak. sekali. Pak Fred, kalau sistem pembelajaran gitu kan, kalau di misalnya contoh FKH dia ada koas segala macam, kalau di FPIK saya dengar-dengar ini ada yang unik dari FPIK, sering field trip, Iya. Yes. diwajibkan. Itu gimana sih Pak? Ini juga pasti menarik banget nih buat para calon mahasiswa IPB. Wah, aku di FPIK bakal sering jalan-jalan. Bener banget sih. Itu daya tarik juga. Daya tarik gimana Pak Fred? Oke. Kita lihat 70% tadi kan laut. Laut. Ya, jadi tidak digarap hanya di kampus saja. Jadi sektor kelautan dan perikanan ini digarap dari dua pendekatan. Pendekatan laboratorium tadi yang Mas Ande katakan gitu ya. Meneliti, menguji coba gitu, eksperimen terhadap perlakuan biota itu bisa dilakukan di darat ininya atau di lab ininya. Tetapi semua hasil lab itu harus kan aplikasinya real. Kita tidak mimpi, tidak hanya angan-angan saja atau berteori saja, harus dipraktekkan. Kalau produk berarti harus dipraktekkan ke manusia ininya. Kalau penangkapan harus praktek, dia harus ke laut. Kalau budidaya di tempat budidaya intinya. Apalagi ITK. ITK itu pekerjaannya di laut intinya. MSP, manajemen kawasan, ya kawasannya di laut dan di perairan, sungai, danau, gitu kan. Itu berarti lapangan semua. Sehingga mahasiswa akan sering kita perkenalkan dengan lapangan melalui field trip. Field trip. Nah, ini biasanya seru nih field trip. Seru banget. Ya, Seru banget ya Ande. Seru banget sih. sambil jalan-jalan. Iya. Sambil berwisata, jalan-jalan. gitu ya. Kita ke pulau kecil, ke pantai yang indah, gitu. Berapa lama tuh Pak? Itu bisa 3 hari. 3 hari ya. 2 malam ininya. Dan itu diwajibkan untuk seluruh departemen atau bagaimana Pak? Field trip itu hukumnya wajib dari semua departemen, tapi modelnya field trip ini kan disesuaikan dengan kompetensi mata kuliahnya tertentu gitu ya. Dan saat ini dengan kurikulum K2020 maka kita sudah membuat mata kuliah khusus field trip. Jadi contohnya kalau di MSP, karena ini bicara kawasan, itu ada mata kuliah field trip di 2 semester khusus field trip, artinya field trip terpadu ini. Dan itu bisa 3 sampai 5 hari ininya. Jadi mereka akan menerapkan ilmu-ilmu yang dari beberapa mata kuliah di situ. Sehingga betul-betul dia menyatu dengan lapangan, mempraktekkan ilmunya, dia dapat SKS intinya. Bukan sebagai supporting mata kuliah saja. Kalau yang kurikulum lama dia hanya mensupport mata kuliah sehingga field tripnya pendek-pendek. Berarti itu bagian memang dari 144 SKS tadi ya Pak ya? Iya. Betul. Oke, baik. Itu suatu hal yang menarik juga. Menarik. Untuk ya adik-adik ini mendekat ke alam. Kalau Ande gimana? Dari sisi mahasiswa nih ya kan. Pengalaman field tripnya Iya, bener seru banget. banget nih pasti. Bener banget, karena
kayak misalnya kita di IPB kan ada TPB tuh PPKU. Jadi Iya, PPKU. tingkat pertama itu masih bareng semua ya, belum masuk ke fakultas. Nah, masuk ke fakultas di tingkat kedua di semester 3 itu kita langsung dapat mata kuliah yang benar-benar baru kita dapatkan gitu loh Kak. Kayak misalnya oceanografi, ekologi perairan ya Pak, ichtyologi. Jadi semua ngebahas tentang dunia-dunia perairan kita. Jadi tentunya ada field tripnya dong, kayak yang kata Bapak tadi bilang, kita harus ke kawasan kita langsung nih, 70% laut kita harus datengin nih. Jadi Waktu itu Anda kemana tuh? nah, kita sering ke Pelabuhan Ratu, ke Kepulauan Seribu. Jadi kita benar-benar langsung ngelihat lapangan kita itu nanti kayak gimana Kak. Misalnya kita field tripnya untuk oceanografi. Ya kita harus ngitung pasang surut airnya kayak gimana, kejernihan airnya kayak gimana. Jadi emang semua program studi yang di FPIK itu harus mendapatkan basic yang sama dulu ya Pak awalnya. Jadi pemahaman kita tentang dunia perikanan juga itu harus sama semuanya. Walaupun nanti pada ujungnya masuk ke fokus program studinya masing-masing seperti itu. Tapi pada dasarnya emang semua harus memiliki pengetahuan yang sama. Dan untuk program studi saya sendiri nih Kak, karena pengolahan, kita juga belajar tentang bagaimana membuat industri nih Kak, industri. Jadi pernah field trip kemarin itu waktu semester 5 field tripnya ke Bali. Oke. Yes, field tripnya ke Bali. Jadi emang Seru banget. menyesuaikan dengan program studinya Pak, dengan mata kuliahnya. Field tripnya ke Bali, kita mengunjungi industri-industri pengolahan perikanan yang ada di seluruh Jawa lah intinya. Jadi kita naik bus nih rame-rame satu kelas dari Bogor sampai ke Bali mengunjungi setiap industri perikanan yang ada. Jadi Berarti sebelum Bali juga drop off dong ya? Yes, Kayak kita ke turun-turun Jawa kemana. Timur, Yes, kayak gitu, ke Surabaya kan ada tuh. Bener banget, Banyuwangi. Kita datangin semua industri-industri pengolahan karena ya balik lagi kalau misalnya kita nggak terjun langsung ke lapangannya untuk melihat bagaimana sih kita nanti bisa bekerja di dunia perikanan ini, ya apa gunanya. Jadi FPIK benar-benar memfasilitasi semua kebutuhan teman-teman khususnya untuk field trip. Dan plus sambil jalan-jalan. Ya, itu bonusnya sih, bonus banget. Jadi happy, tetap happy ya Pak ya? Iya. Jadi ada field trip yang bersama seluruh program studi, yaitu ada mata kuliah yang dasar yang tadi Mas Andi jelaskan. Tapi begitu masuk ke program studi pada semester 5, 6, 7 itu mereka juga punya field tripnya agak lebih spesifik. Misalnya kalau tangkap itu biasanya ke pelabuhan. Ya, kalau budidaya di area kawasan budidaya. Ya, kalau di manajemen sumber daya perairan di laut lepas, ya, pulau-pulau kecil, pantai, sungai, Area gitu konservasi. Ya, arealnya bervariasi, mulai dari yang paling dekat Pelabuhan Ratu. Kita punya stasiun lapang di Pelabuhan Ratu, itu stasiun lapang FPIK. FPIK? Iya. Memang punya FPIK itu Pak? Punya FPIK ininya. Oke. Kemudian juga di Ancol kita punya juga ininya satu gedung laboratorium laut di situ. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Pemda, beberapa Pemda setempat seperti DKI, Taman Nasional, sehingga itu bisa kita gunakan untuk tempat praktek field trip ya. Jadi hampir mahasiswa FPIK itu sudah menjelajahi mulai dari Sumatera, ya, Lampung, Jawa ini relatif dekat ya. Bahkan sampai tadi ke Bali, ke NTB ininya yang pernah ya, Karimun Jawa yang nyebrang itu juga satu perjalanan yang excited, seru banget FPIK. Bapak kalau tadi kan berarti fasilitas ya Pak ya yang memang FPIK punya di luar kampus. Nih kalau di dalam kampus ini sendiri gimana Pak? Pasti kan ada lab-labnya ya yang mumpuni untuk mahasiswa belajar di sana, praktikum. Kalau lab yang disediakan itu bagaimana Pak di FPIK? Ya, FPIK kita punya beberapa lab sesuai dengan kompetensi dari program studi ya. Kalau ITK punya lab robotik misalnya. Bengkel itu dia merakit peralatan ya dengan pengetahuan mata kuliah instrumen. Jadi dia menciptakan instrumen tentang kelautan. Jadi mahasiswa juga belajar merakit sendiri seperti bengkel aja, dia menggergaji, mensolder gitu ya. Itu di kelautan. Di biologi lautnya juga kita punya lab ininya, biota, pemeliharaan biota, baik tangki maupun akuarium, itu sarana untuk pengamatan biota. Kemudian pengolahan limbah, kita di manajemen sumber daya perairan kita ada lab juga, kualitas air, di situ bagaimana cara mengukur air, sedimen, kualitas sedimen gitu ya.
tangkap juga demikian, ada simulasi perikanan tangkap ininya. Kalau prakteknya tangkap ini nanti Pelabuhan Ratu, karena kita punya stasiun lapang di situ, mahasiswa akan ikut dengan kapal dan menangkap ikan langsung gitu ya. Selain mengukur oceanografi tadi yang diceritakan oleh Mas Ande, yang mengukur arus, pasang dan sebagainya. Nah kalau budidaya dia punya kolam, kita punya kolam di fakultas itu di program studi budidaya, dan juga ada kolam percobaan, kolam perikanan di luar kampus kita di areal yang di luar itu khusus untuk praktek, dan sebagian nanti dikembangkan juga untuk bisnis perikanan. Dan lab-lab yang lainnya itu juga lab-lab yang terkait dengan parameter-parameter yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Banyak sekali lab yang bisa dikembangkan, termasuk di THP. THP ini labnya spesifik karena dia bagaimana mengekstrak biota, merubah biota menjadi zat protein yang bisa dikonsumsi, zat yang menjadi bahan baku industri seperti rumput laut menjadi karaginan, alginat, bisa juga sampai ke tepung, itu menjadi komoditi ekspor sebenarnya kalau di skala pabrik ininya. Nah kita pelajari semuanya itu ada di FPIK. Pak Fred, ini banyak pertanyaan nyeleneh mungkin ya Pak ya dari calon mahasiswa IPB. Sebetulnya kalau di FPIK harus bisa berenang gak sih Pak? Ini banyak loh Pak. Aduh, aku nggak jadi deh daftar FPIK nggak bisa renang soalnya kayak gitu. Kan jangan sampai ada yang kayak gitu Pak. Ya, berenang itu memang dibutuhkan, ya, tetapi bukan harga mati. Karena berenang ini bisa dipelajari. Ada beberapa kebutuhan spesifik pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian berenang ininya. Jadi seperti pengolahan ya tidak harus berenang karena mengolah tidak berenang kan. Tetapi berenang akan jauh lebih baik karena kita akan mengenal sumber daya laut itu dengan langsung kita melihat ke bawah dengan snorkeling maupun diving. Itu kan berarti berenang kebutuhannya ininya. Nah, tetapi berenang ini bisa kita bantu di fakultas karena ada mata kuliahnya sendiri. Ada mata kuliah. Mata kuliahnya sehingga di departemen apa tuh Pak? Departemen PSP itunya ada mata kuliah berenang dan penyelaman, diving ininya. Itu mata kuliah. Tetapi kita juga sebenarnya punya himpunan profesi, yaitu yang kita sebut dengan FDC, Fisheries Diving Club. Ini di bawah organisasi POSI ininya, Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia ya, itu yang terkait dengan lisensi untuk diver, penyelam. Jadi kita juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan lisensi. Jadi kalau saya misal mau dapat lisensi diving bisa Pak? Bisa. Kalau Ande ikutan nggak? Enggak, kebetulan enggak. Enggak kebetulan. Kalau Ande apa waktu itu? Ande ikut himpro sih karena ikut di himpro THP ya? Iya, di fakultas juga ada organisasi-organisasi ya Pak. Jadi boleh dipilih kok. Bisa dipilih. Boleh dipilih ya? Karena kita menawarkan beragam keahlian, kompetensi dari sektor kelautan dan perikanan. Berarti jawabannya adalah tidak harus bisa berenang. Tidak harus. Karena kebutuhannya beda-beda kayak gitu betul, ya Pak ya. iya. Dan FPIK menyiapkan justru Kalau ada yang berminat. Kalau ada yang berminat Iya, seperti Yang itu. mau belajar renang gitu ya bisa banget. Bisa. Ada. Kalau Ande kesibukannya apa nih? Selain saat kemarin-kemarin aktif kuliah, Iya, ikut organisasi nggak? ikut dong. Karena sebelum pandemi kuliahnya offline nih ya. Jadi selama offline ya pasti ikut organisasi. Kangen offline nggak? Iya, kangen banget. Kangen banget. Semoga kita bisa Asik. secepatnya ya, Iya, Pak Iya, offline. kangen banget bisa ngobrol secara langsung kayak gini tanpa harus pakai masker ya kan. Betul. Bener banget. Jadi ya emang organisasi itu penting ya karena ya bisa selain kita belajar akademik di program studi kita masing-masing, kita juga harus bisa mengolah
komunikasi kita, bagaimana kita berpikir untuk memecahkan suatu masalah dari organisasi kita. Jadi nggak muluk-muluk, walaupun kita belajar tentang akademik, tapi tetap kita harus bisa mengembangkan soft skill kita. Nah, aku ikut himpunan profesi di program studi aku, Himasilkan, Himpunan Mahasiswa Hasil Perikanan. Jadi semua departemen punya ya Pak, punya himpunan masing-masing dan juga punya BEM-nya, BEM FPIK gitu. Jadi emang semua mahasiswa dibebaskan banget untuk bisa ngikutin apapun itu. Nah, selain itu juga di setiap acara itu ada acara masing-masing, kayak misalnya di FPIK itu ada supporteran Poseidon ya Pak. Oh iya. Poseidon itu seru banget. Seru banget Pak. Seru banget, tapi karena offline jadi ya, karena online jadi Kangen ya. kangen banget. Itu yang Aku benar-benar juga kangen sih. banget. Di situ kita satu fakultas perikanan benar-benar disatukan banget, solid banget. Bahkan dekannya tuh sering banget naik panggung. Bapak nanti kalau offline siap naik Iya. panggung Pak. Jadi harus latihan dulu ini. Iya, harus latihan. Ntar Anda yang ngajarin Bapak ya. Karena emang mahasiswanya dekat banget sama dosen-dosennya, sama dekan-dekannya, seperti itu. Jadi emang nggak cuma akademik, kita juga belajar bagaimana mengasah soft skill kita. Seperti itu. Lengkap sekali nih Lengkap FPIK. banget. Pak Fred, ini juga jadi pertanyaan banyak nih ya, Iya. bagi para calon mahasiswa IPB. Kak, peluang karir atau peluang karir gimana sih Pak? Setelah lulus, aku mau jadi apa ya nanti ya? Kalau udah lulus dari FPIK, kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Sangat luas. Sangat karirnya. luas. Luas banget. Jadi kalau kita lihat 70% saja itu sudah luas. Apalagi kita akan masuk berada tidak hanya di ranah 70%, tapi perikanan dengan keilmuannya yang dibekali sebagai seorang yang ahli kemampuan analitik yang kuat, ya. Kemudian ahli ekonomi mengoperasikan teknologi, itu juga sering bisa masuk ke dalam ranah darat 30%. Sehingga karir ini adalah pilihan bagi para alumni tentunya. Dia mau mengembangkan sebagai pegawai, apakah mau mengembangkan sebagai pengusaha, menciptakan lapangan kerja sendiri gitu kan, atau dia bekerja dengan swasta atau bekerja dengan perusahaan orang tua, itu silakan. Tapi ilmunya selalu terpakai. Contohnya ininya, tidak hanya sektor perikanan ya, saya mau menceritakan yang agak sedikit menyerempet perikanan ininya. Kemarin kita ada alumni yang sukses, masih relatif muda ininya. Tempatnya Mas Andi juga kayaknya, THP, Bang Fauzan. Yes. Yeah, it's very excited story ya ininya di Apa tuh Pak? Bang Dia Fauzan ini. pengusaha atau? Dia sekarang ini sukses di Telkom, ya, Amuba. Ya, jadi ini anak perusahaan Telkom yang mengembangkan teknologi semacam smart eyes gitu ya. Ini, jadi itu fitur-fitur atau perangkat komunikasi di bawah Telkom. Ini. Dan saat ini kita FPIK itu sedang bekerja sama dengan Telkom untuk membangun cyber center. Ini kalau jadi satu-satunya perguruan tinggi yang kita miliki untuk sistem data dan informasi perikanan dan kelautan. Satu-satunya. Satu-satunya. Kementerian Kelautan Perikanan juga belum ada. Mari kita doakan bersama ya Pak. Jadi kenapa? Karena di dalam cyber ini yang kita namakan nanti Fisheries Cyber Center ininya. Jadi akan dipasang di gedung FPIK ini semacam sistem informasi yang terkonek dengan satelit. Semua tools, data informasi kita bisa kontrol di ruangan FPIK IPB, termasuk data ikan yang tertangkap, kegiatan nelayan, pasang surut, alat yang tadi saya sebutkan data pasang surut itu terkonek di situ melalui satelit itunya. Sehingga kita akan mengundang data-data nasional termasuk perguruan tinggi Indonesia, termasuk Kementerian Kelautan Perikanan, datanya bisa diinput di situ sehingga kita bisa mendeteksi keberadaan kontrol, dan ini bisa menjadi dasar kebijakan nasional di dalam pembangunan perikanan kelautan. Itu Telkom. Kenapa Bang Fauzan ini alumni saya katakan dia bisa masuk di Telkom? Karena pada saat itu Telkom mengembangkan sektor komunikasi di bidang agriculture secara
luas, agriculture, termasuk perikanan. Ternyata dia nggak salah masuk di sana. Menarik sekali. Dia justru mengembangkan sistem informasi kelautan dan perikanan. Dan ini sebenarnya sudah berkembang sebelumnya di bank, sehingga alumni perikanan juga bisa kerja di bank karena sistem manajemen perbankan itu sebagian besar 80% adalah sektor pertanian dan di dalamnya adalah kelautan dan perikanan, nelayan ininya. Itu dari sektor yang supporting ya ininya. Apalagi kalau yang sektor-sektor yang langsung di dalamnya. Misalnya sektor industri perikanan, industri budidaya, ya, pabrik pakan, ya, pabrik pakan itu Pokpan itu salah satu yang terbesar di Indonesia. Perikanan tangkap itu membutuhkan sentuhan-sentuhan keahlian, ya, yang majulah. Nelayannya jangan menangkapnya cara konvensional seperti ini gitu. Nah itu bisa kita create, kita kembangkan. Itu terbuka sekali kalau kita mengembangkan. Dan ini contoh para pengusaha-pengusaha muda dari alumni ini mengembangkan teknologi perikanan tangkap yang berkembang. Belum lagi NGO. Ya, NGO itu hidupnya banyak di laut. Itu bidang kita semua ininya. Kementerian Kelautan Perikanan, itu orang kelautan perikanan butuh kita semua. Lingkungan, pencemaran, kerusakan lingkungan. Kalau bicara kerusakan lingkungan, 70% lingkungan kita laut, berarti situ adalah ranah pekerjaan kita yang paling besar di situ. Ya. Dan tentu saja yang sekarang ini kita tuntut bahwa alumni perikanan itu harus mampu mengembangkan usahanya sendiri, meng-create ininya inovasi-inovasi baru dari komoditi perikanan menjadi usaha baru yang belum terkenal saat ini. Dan tentunya sesuai dengan visi IPB ya Pak ya. Betul. Tekno Sosio Entrepreneur. Tepat sekali. Nah itulah yang sebenarnya sekarang kita akan prioritaskan, bahwa kita akan mencetak alumni-alumni yang memiliki kemampuan wirausaha di sektor perikanan dan kelautan. Dan itu sangat ditunggu banget. Sangat ditunggu. Bener Ande. banget. Ande sekarang kan berarti semester akhir, semester 8 ya. Iya. Setelah lulus sudah ada bayangan kah? Wah. Gimana ya? Pertanyaan berat atau Berat mau banget nih. S2 kah atau mau langsung mencari pekerjaan kah? Oke, untuk saya mungkin lebih ke nyari pekerjaan ya. Karena ya sebagai mahasiswa nih justru semakin tingkat akhir malah semakin bingung tahu Kak kayak mau kemana sebenarnya. Iya. Karena emang kemana saja sebenarnya bisa ya Bisa. Pak. Bahkan ada kayak kakak tingkat saya itu kerja di startup yang bukan perikanan. Kita juga bisa ke sana karena emang kita dasarnya udah belajar semua hal yang orang lain juga butuhkan seperti manajemen. Dan pasti juga ada critical thinkingnya itu Yes, Pak ya. critical thinking itu. Jadi ya karena kita udah belajar itu semua jadi sebenarnya kemanapun bisa. Kemanapun bisa ya. Jadi khusus untuk saya sih mungkin udah kebayang sih mau kerja di mana. Sudah Iya, kebayang. merintis-rintis dulu lah kan, Amin, gitu. kita doakan. Berminat menjadi dekan? Wah, Amin. amin, aminkan saja dulu. Aminkan saja dulu ya. Kan semua kemungkinan ada ya Pak ya. Pak Fred dan juga Ande, ini untuk terakhir boleh dong promosi FPIK kepada teman-teman calon mahasiswa IPB biar pada makin berminat nih untuk masuk FPIK. Silakan Pak Fred. Ya, adik-adik calon mahasiswa ya, ini generasi depan bangsa ini terletak pada kalian semua. Sektor kelautan perikanan menunggu kalian untuk sentuhan-sentuhan kalian di 5 tahun lagi setelah kalian memiliki keahlian di dalam perikanan dan kelautan. Oleh karena itu bergabunglah dengan kami. Kami siap menciptakan kalian untuk menjadi tenaga ahli dan terampil di bidang kelautan dan perikanan. Oke. Panjang ya. Anda jadi mikir nih Pak mau ngomong apa ya habis ini. Udah disebutkan sama Bapak Fred semuanya. Tapi Kalau yang pasti- Ande, iya. silakan. Yang pasti kita juga harus tahu bahwa
bumi kita, jangankan Indonesia ya Kak, bumi kita itu 70% emang udah air semuanya. Jadi emang kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari hasil pengolahan di dunia perikanan ini bakal terus ada sampai akhir hayat mungkin ya Kak, kalau misalnya kita bisa mengolah itu. Jadi karena emang orang masih memandang sebelah mata perikanan dan kelautan kita, jadi masih sangat kurang nih sumber daya yang bisa mengolah itu semua. Jadi inilah peluang yang tepat untuk teman-teman semua untuk bisa menciptakan karir di dunia perikanan dan kelautan, karena emang orang-orangnya masih belum ada. Dan oleh sebab itu kami tunggu teman-teman semua untuk bisa mengolah itu semua, khususnya untuk masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Kami tunggu. Oke, kami tunggu. Dan untuk terakhir ada jargon Pak FPIK ya. Wah, katanya. ada. Ajarin saya dong, Jargon boleh. kebanggaan tuh. Gimana Pak Fren? Pak Fred kali ya. Jargonnya identik dengan warna laut. Warna laut, Yaitu biru. biru. Iya. Ini. Dan itu menjadi high spirit dari FPIK ini. Sehingga kita mempunyai jargon FPIK biru, biru FPIK. Oke, kita bersama ya, bisa bisa dipimpin oleh Ande mungkin. Saya yang pimpin ya. Iya. Nanti gini ya teman-teman. Jadi ada sebutannya itu kalau misalnya saya bilang FPIK jawabannya biru. Biru. Kalau bilang biru jawabannya FPIK, kayak jadi gitu. spirit ya kata Iya, Bapak. udah Oke, boleh mendarah Ande. daging gitu. Oke, kita mulai ya Kak Oke. ya. FPIK Biru. biru FPIK. Sekali lagi boleh. Sekali lagi ya. FPIK Biru. biru FPIK. Yeay, terima kasih Bapak Fred dan juga Ande telah bergabung bersama kita semua. Ini seru banget para calon mahasiswa IPB. Terima kasih telah menonton video ini. Sudah Ya. banyak sekali informasi yang didapatkan. Sekian dari saya Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll see you in the next video. Thank you.